Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, tentu kalian pernah makan ayam tulang lunak, di mana dagingnya, tulangnya lunak bisa kita makan, tidak ada yang tersisa. Mengapa tulang-tulang itu lunak? Karena di presto ada alat masak yang namanya di presto. Nah, di sini ini tulang-tulang yang ada pada ayam. Bagaimana tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita? Nah, dalam tubuh kita di sini, ya, itu bermacam-macam. Ada tulang belakang kita, tulang rusuk, tulang dada, tulang tengkorak, ruas tulang belakang. Ada tulang selangka, ada tulang belikat. Kita pelajari itu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui 3 jenis tulang pada manusia berdasarkan bentuknya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui 2 jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui bagaimana proses pembentukan tulang. Yang Bapak ajarkan itu ada pada LKS dari halaman 114 sampai 117. Nah, di sini tulang ya dan jenisnya ya. Tulang berdasarkan bentuknya. Tulang bentuknya ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek. Kalau berdasarkan jaringan penyusunnya terbagi jadi 2, tulang rawan, tulang keras. Nah, di sini ya. Nih. Ya. Tulang itu berdasarkan bentuknya terbagi jadi 3. Yang pertama tulang pendek. Tulang pendek itu ya pendek bentuknya, panjang, lebar, ketebalannya sama. Contohnya ini adalah tulang dalam ruas tulang belakang kita. Ini setiap ruas tulang belakang kita itu pendek-pendek. Tulang belakang kita itu terdiri dari berruas-ruas yang pendek-pendek. Tulang pipih ya bentuknya tipis, ketebalannya tipis. Contoh ini tulang belikat. Tulang pipa bentuknya panjang dan bulat. Contohnya tulang lengan atas, tulang paha, tulang pipa. Selanjutnya, ya, tadi sudah jelaskan ya, bentuk tulang itu ada yang pipih, ada yang pipa, ada yang pendek. Selanjutnya Bapak menjelaskan bahwa tulang berdasarkan jaringan penyusunnya ada tulang rawan, ada tulang keras. Nah, di sini ya, tulang rawan dan tulang keras. Ya. Nah, sini. Tulang berdasarkan penyusunnya ada tulang rawan. Tulang rawan contohnya ini. Tulang rusuk kita, tulang rawan. Tulang keras contohnya tulang ini. Tulang lengan atas atau tulang paha kita. Itu keras. Kalau pada ayam ya pahanya ayam. Itu. Kalau kita mudah melihatnya paha ayam, tulang paha ayam itu tulangnya keras. Selanjutnya, bagaimana tulang rawan itu? Tulang rawan, ya tulang rawan itu tersusun atas kondrosit-kondrosit. Kondrosit ini dibentuk kondroblas. Kondroblas selain menghasilkan kondrosit juga menghasilkan matrik atau cairan berupa kodrin yang mengandung banyak zat kolagen, zat
ikat. Itu tulang rawan. Nah, selanjutnya di sini kita masih mempunyai tulang rawan. Tulang rawan ini dalam tulang rawan kita ya, seperti dalam tulang dada. Itu dalam tulang rawan terdapat berbagai macam lakuna atau ruang-ruang kecil. Di setiap lakuna itu ada kondrosit-kondrosit. Ada kondrosit-kondrosit. Nah, di ruang antar sel itu banyak mengandung zat kolagen dan sedikit zat kapur. Tulang rawan diselimuti oleh lapisan perikordium. Kalau pada anak kecil, tulang rawannya banyak mengandung matrik. Tapi kalau pada orang dewasa, tulang rawannya banyak mengandung kondroblas. Sekarang tadi tulang berdasarkan zat penyusunnya, Bapak sudah menjelaskan tulang rawan. Sekarang Bapak akan menjelaskan tulang keras. Tulang keras di sini ya. Tulang keras di sini ya. Tulang keras di sini itu tersusun oleh osteosit. Nah, osteosit dibentuk oleh osteoblas. Osteoblas terdapat di dalam lakuna. Antar lakuna dihubungkan oleh kanalikuli. Ini kanalikuli. Ini lakuna, ini kanalikuli. Fungsi kanalikuli memberikan nutrisi pada osteosit. Seperti itu. Nah, tulang keras tadi ini ada tulang pada paha. Anggota gerak bawah kaki ada tulang paha. Nah, di sini di dalam tulang keras ya, itu terdapat sel osteoblas. Di dalam tulang keras itu terdapat sel osteoklas yang akan melubangi tulang. Sehingga kalau kita lihat paha ayam itu mengapa kok berongga? Karena ada osteoklas yang melubangi. Sel tulang keras itu banyak mengandung matrik yang mengandung kalsium dan fosfat. Nah, keberadaan kalsium ini yang membuat tulang menjadi keras. Selanjutnya, ada dua jenis tulang keras. Ya, ada dua jenis tulang keras. Ada dua jenis tulang keras. Nah, dua jenis tulang keras. Yang pertama tulang kompak, yang kedua tulang berongga. Tulang kompak itu terletak di bagian diafisis. Nah, di bagian diafisis pada tulang pipa. Tulang berongga spons itu terletak di bagian epifisis. Nah, tulang kompak, tulang padat itu mengandung zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Nah, kalau pada tulang berongga banyak mengandung sel lemak dan sumsum tulang, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini
kita menjadi bertanya-tanya, bagaimana proses pembentukan tulang? Nah, ketika dalam kandungan kita, tubuh kita masih berupa embrio dalam kandungan ibu kita, maka tulang-tulangnya itu tulang rawan hyaling. Nanti ketika sudah lahir, sudah menjadi anak-anak, anak muda, maka tulang-tulang itu mengalami osifikasi atau pengerasan. Menjadi tulang keras. Bagaimana proses pembentukan tulangnya? Ingat di sini, pada proses pembentukan tulang osifikasi, kalau masih tulang rawan, itu banyak mengandung osteoblast. Osteoblast nanti akan membentuk osteosit. Ini ada osteosit. Osteosit itu akan membentuk sistem Haves. Di dalam sistem Haves ada saluran Haves. Di dalam saluran Haves ada pembuluh darah dan jaringan saraf. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana proses pembentukannya? Nanti ya, osteosis di dalam tulang lunak tadi akan mengeluarkan matrik dan menambah tambahan kalsium dan fosfat yang membuat tulang menjadi keras. Selama proses pengerasan, maka pada bagian epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis. Cakra epifisis terletak di antara epifisis dan diafisis. Cakra epifisis nanti akan menyebabkan tulang makin memanjang. Nah, di bagian tengah tulang itu nanti ada osteoklas. Osteoklas nanti akan melubangi tulang sehingga berongga tulangnya. Rongga-rongga nanti akan diisi oleh sumsum tulang. Itu proses pembentukan tulang. Nah, selanjutnya sebagai penutup, kalau kita mengeluh, tubuh kita semakin tertekan dan sakit. Kalau kita bersyukur, bersabar, akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan segar. Ingat, anak-anakku, dengan ilmu hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Sebagai penutup, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.